Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 646. Tong Chuan dikalahkan. Suasana di peron di atas Pil River menjadi tenang. Ada beberapa kejutan padat yang masih tersisa di mata cukup banyak orang. Jelas, hasil akhirnya telah melebihi harapan mereka. Tong Chuan mungkin tidak dianggap elit di antara murid Desolate Hall, tapi dia cukup terkenal di antara murid langsung. Oleh karena itu, para murid Desolate Hall ini dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat hasil ini. Cih TCH, nama juara perang 100 kekaisaran ini benar-benar mengandung substansi yang nyata. Itu benar, Lindong baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Jika dia diizinkan untuk berlatih di sini untuk beberapa waktu, bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan senior Pang Tong dan yang lainnya. Sepertinya Desolate Hall kita akan menghasilkan orang luar biasa lainnya. Haha, sama saja. Dengan cara ini, itu akan meningkatkan reputasi Desolate Hall kami. Kalau tidak, kita mungkin akan ditekan dengan kuat oleh 3 aula lainnya selama kompetisi aula tahunan. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada orang-orang di antara murid-murid teratas dari 3 aula lainnya yang sudah mulai mempelajari 3 kitab suci misterius yang agung. Di sisi lain, Desolate Hall kita tidak ada pilihan. Apa yang bisa kita lakukan karena Great Desolation Scripture kita sangat sulit? Tahan saja. Selama seseorang berhasil memahami Great Desolation Scripture, Desolate Hall kita pasti akan mendapatkan tempat nomor 1. Sulit. Percakapan pribadi menyebar dari platform datar. Mata, yang dilihat oleh para murid dari Desolate Hall, Lindong, tidak lagi memiliki nada main-main. Sebaliknya, keseriusan menggantikannya. Meskipun Lindong adalah murid baru, kekuatannya cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius. Pada saat ini, ekspresi Tong Chuan berubah dengan mudah sesaat sebelum dia menghela nafas tanpa daya. Meskipun penguasaan Yuan Power Lindong baru mencapai 4 Yuan Nirvana Stage, dia mampu menandingi 6 Yuan Nirvana Stage Expert ketika kekuatannya digabungkan dengan mental energi yang sama kuatnya. Selain itu, tubuh fisik Lindong yang kuat menyebabkan Tong Chuan merasakan ketakutan yang lebih besar di tubuhnya. Pukulan dari sebelumnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa jika Lindong benar-benar berniat untuk membunuhnya, dia pasti tidak hanya akan tampak menyedihkan ini di permukaan, meskipun dia memiliki perlindungan dari tubuh emas Nirvana. Junior Lindong, aku mengagumimu. Dengan kekuatanmu ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika giliranmu untuk perendaman kepala Sungai Pil. Tong Chuan menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan berkata. Lindong buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Tong Chuan adalah pecundang yang cukup baik. Dia tidak menjadi marah karena malu hanya karena dia kalah. Hal ini menyebabkan Lindong untuk membentuk kesan yang baik dari yang pertama. Seringkali, musuh yang ditemui Lindong di dalam medan perang kuno terus berkomplot melawan satu sama lain dan akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Itu bisa dikatakan tempat yang cukup licik. Dibandingkan dengan tempat itu, Desolate Hall tidak diragukan lagi jauh lebih damai dan tenang. Meskipun ada persaingan, intensitasnya jauh lebih tenang dibandingkan dengan medan perang kuno. Kelompok Liu Bai diam-diam menghela nafas lega di dalam hati mereka setelah melihat Tong Chuan mengambil sikap yang lebih lembut. Sepertinya tindakan Lindong telah berhasil membuat efek jera. Haha, tempat ini cukup ramai. Tawa ditransmisikan dari langit tepat ketika Liu Bai dan yang lainnya memberi tanda lega. Setelah itu, 2 sosok muncul di peron dan tersenyum menatap semua orang. Murid-murid ini menyapa 2 kepala aula. Semua murid dari Desolate Hall segera mengungkapkan ekspresi hormat dan berbicara serempak ketika kedua sosok ini muncul. Wu Dao tersenyum melambaikan tangannya. Dia melirik Lindong dan dengan menggoda berkata, karena giliranmu, kamu harus memulai perendaman kepala Sungai Pil. Juga, ini adalah kepala aula dari Desolate Hall, Chen Shen. Lindong tanpa sadar melengkungkan mulutnya ketika melihat wajah Wu Dao yang tersenyum. Orang tua ini jelas telah tiba sejak lama. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya.
Niatnya adalah menunggu Lindong secara pribadi bertindak dan menyelesaikan masalah ini. Murid ini Lindong menyapa kepala aula. Lindong mengabaikan Wu Dao dan mengalihkan pandangannya ke arah pria tua berambut putih di samping yang terakhir. Yang terakhir juga memiliki wajah penuh senyum dan dia tampak cukup ramah. Namun, dengan bantuan energi mentalnya, Lindong dapat merasakan riak Yuan Power yang besar dan kuat yang bahkan lebih agung dari Wu Dao. Riak ini seperti lautan. Itu dalam dan tak terduga. Ini adalah kepala aula Chen Zhen dan dia kemungkinan telah mencapai tingkat tahap kehidupan misterius lanjutan. Lindong terdiam saat dia diam-diam mencatat pada dirinya sendiri. Setelah tahap nirvana adalah tahap hidup dan mati yang misterius. Tahap ini dibagi menjadi tahap kehidupan misterius dan tahap kematian misterius. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 3 tingkat. Awal, lanjutan, sempurna. Chen Zhen harus berada di level tahap kehidupan misterius lanjutan. Jika dia mengambil satu langkah lagi, dia akan dapat mencapai tahap kehidupan misterius sempurna dan membentuk tubuh abadi. Tahap kehidupan dan kematian yang misterius. Untuk life stage, itu akan memunculkan life key. Setelah menyatu dengan kekuatan Yuan, itu akan menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang tumbuh dan menjadi tak terbatas seperti lautan. Biasanya, selama seseorang melangkah ke tahap kehidupan dan kematian misterius, seseorang akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri terlepas dari luka fisik yang dideritanya, kecuali jika roh Yuannya rusak parah. Saat life key dalam tubuh fisik seseorang menjadi semakin agung, bahkan bisa membangkitkan kerangka orang mati. Setelah kekuatan seseorang mencapai tahap kehidupan misterius sempurna, seseorang akan dapat meregenerasi anggota tubuhnya. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai tubuh mayat hidup. Tubuh fisik seseorang pada saat itu akan benar-benar menakutkan. Jika life key dari tahap kehidupan misterius dapat memungkinkan seseorang untuk memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, ki kematian dari tahap kematian misterius akan memungkinkan mereka yang memilikinya memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, hanya dengan mengangkat tangannya. Semuanya tidak ada lagi di bawah Dead Key. Tentu saja, level ini agak terlalu jauh dari Lindong saat ini. Bahkan di wilayah Xuan Timur ini, seseorang akan dianggap sebagai elit selama seseorang dapat melangkah ke tahap kehidupan misterius. Adapun tahap kematian misterius, seseorang di tingkat ini akan menjadi orang besar peringkat penatua bahkan di dalam sekte Dao dan sekte super lainnya. Chen Zhen melirik pemuda di depan, yang memiliki ekspresi hormat. Matanya yang tajam memungkinkan dia untuk merasakan keganasan yang tersembunyi di bawah matanya yang ramah. Keganasan tersembunyi ini memungkinkan dia untuk memahami bahwa pemuda di depannya pasti menyembunyikan serigala di tulangnya. Serigala ini biasanya disembunyikan. Namun, jika seseorang benar-benar menyentuhnya, gigi ganas itu pasti akan terlihat. Tidak heran dia bisa mengandalkan asal kekaisaran peringkat rendahnya untuk menjadi yang teratas di dalam medan perang kuno. Chen Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di medan perang kuno. Pada saat yang sama, dia juga mengerti dengan jelas betapa banyak usaha yang harus dilakukan seseorang dari kerajaan peringkat rendah untuk menjadi juara dalam perang 100 kerajaan. Anak muda di depannya ini pasti telah mengalami banyak hal. Jejak emosi yang tidak diketahui tanpa sadar muncul di dalam hati Chen Zhen ketika dia memikirkan hal ini. Dia juga telah mengalami medan perang kuno sejak lama dan dia hanya berasal dari kerajaan peringkat menengah. Orang muda di depannya ini tidak berbeda dengannya saat itu. Hanya saja orang ini bahkan lebih gigih darinya. Kamu akan menjadi murid langsung dari Desolate Hall di masa depan. Perlakukan saja ini sebagai rumahmu. Wajah tua dan keriput Chen Zhen memiliki senyum tipis tapi tulus. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya yang keriput dan mengusap kepala Lindong. Lindong tertegun sejenak karena tindakan Chen Zhen. Dia melihat wajah tua di belakangnya sebelum menggerakkan bibirnya sedikit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya perlahan. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai merasakan emosi langka terhadap tempat yang baru saja dia ikuti. Emosi ini biasanya hanya muncul dalam keluarga Lin kecil di kota Qingyang di masa lalu.
Meskipun emosi ini sangat kecil, hanya mereka yang mengenal Lindong dengan baik yang dapat mengetahui bahwa bukanlah hal yang mudah untuk membuat dirinya yang biasanya berhati-hati mengungkapkan emosi seperti itu. Orang tua ini, Little Marten mengangkat alisnya sedikit. Namun, ada lengkungan lembut di wajahnya yang tampan. Lindong bukanlah seseorang yang mudah tergerak oleh kalimat atau tindakan siapapun. Dengan demikian, adegan saat ini jelas bukan awal yang buruk. Sebelum seseorang diintegrasikan ke dalam sekte, seseorang setidaknya harus menyetujuinya. Haha, mulailah perendaman kepala Sungai Pil. Anak kecil, biasanya berbicara, seseorang akan mendapatkan lebih banyak manfaat semakin lama ia bertahan. Level apa yang dapat Anda capai akan sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anda. Chen Zhen tersenyum kecil. Dia menarik tangannya yang kasar sebelum melihat ke arah Hu Dao. Mereka berdua bergerak dan mereka bergegas dari platform datar dan menyerbu ke Sungai Pil yang agung itu. Lindong, masuk ke Pil River. Lindong menarik emosinya setelah mendengar tangisan rendah Hu Dao. Dia mengangguk sedikit. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan platform dan tubuhnya bergegas keluar. Akhirnya, dia menyerbu ke Pil River dengan nirvana ki yang melonjak di depan banyak mata yang iri. Chapter 647. Ki emas nirvana. Bum bum. Sungai Pil mulai melonjak. Nirvana ki yang kuat terwujud menjadi gelombang pasang yang bergulung tanpa henti. Tampilan kekuatan dari Pil River jauh lebih menakutkan daripada sungai biasa. Chen Zhen dan Wu Dao melayang di atas Pil River. Bahkan saat nirvana ki yang padat menghantam tubuh mereka, pakaian mereka tidak goyah sama sekali. Mereka tampaknya menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk mempertahankan diri dari benturan dari nirvana ki. Lindong diam-diam iri melihat pemandangan ini. Ini adalah perbedaan kekuatan antara dia dan mereka. Mereka tidak berada di level yang sama. Sementara itu, para murid Desolate Hall bergegas ke sisi platform Pil River dengan mata terfokus pada Pil River. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Pil River Head Immersion adalah peristiwa yang sangat langka yang terjadi hanya sekali setiap tahun. Nirvana Golden Key, yang diproduksi di kedalaman Pil River, memiliki efek nutrisi yang sangat kuat pada praktisi tahap Nirvana. Namun, sangat sedikit Nirvana Golden Key yang diproduksi setiap tahun. Jika tidak, itu akan sangat membantu para murid Desolate Hall. Aku ingin tahu berapa hari Lindong bisa bertahan kali ini. Ya. Nirvana Golden Key sangat kejam. Saat memasuki tubuh Anda, itu akan masuk ke sistem saraf dan pembuluh darah Anda. Bahkan mungkin mengancam jiwa bagi mereka yang tidak beruntung. Orang yang mendapatkan hak istimewa dari Pil River Head Immersion tahun lalu adalah senior Fang Yun, kan? Dia berhasil tinggal di Pil River selama 4 hari. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, saya kira dia harus bisa tinggal di sungai selama 4 hari. Siapa tahu? Di peron, semua orang melihat sosok muda yang berada di atas Pil River. Pada saat yang sama, bisikan dan gumaman pecah dari para penonton. Apakah perendaman kepala Sungai Pil berbahaya? Setelah mendengar gumaman itu, Moling dan rekannya menatap Marten kecil dengan panik dan bertanya. Awalnya, Pil River dibuat dari nirvana ki yang paling murni. Di kedalaman Pil River, sejumlah besar nirvana ki menyatu bersama di bawah tekanan sekitar. Seiring berjalannya waktu, fusi tersebut menciptakan energi yang sangat murni, yang dikenal sebagai ki emas nirvana. Little Marten menjelaskan dengan jelas. Ada nama lain untuk jenis Nirvana Golden Key ini. Itu juga disebut Yuan Spirit Key. Yuan Roh Key? Moling dan yang lainnya terkejut. Ketika seorang praktisi tahap Nirvana sedang mengalami kesengsaraan Nirvana ke-7, Ki Nirvana di tubuhnya akan secara otomatis berubah menjadi Yuan Key itu. Dari perspektif yang berbeda, situasi yang sama terjadi dengan Nirvana Golden Key di Pil River. Nirvana Golden Key akan terbentuk setelah melalui banyak putaran fusi dan penyempurnaan. Hanya saja Nirvana Golden Key di sini tidak memiliki kesadarannya sendiri. Jika seseorang berhasil menyerap Nirvana Golden Key di sini, tidak hanya akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan kekuatannya, itu akan membuat proses Yuan dannya berkembang menjadi Yuan Spirit jauh lebih lancar juga. Ada manfaat seperti itu?
Setelah mendengar ini, Mo Ling dan yang lainnya terkejut. Membentuk roh Yuan adalah langkah penting dalam tahap nirvana. Ketika roh Yuan diciptakan, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, seseorang tidak akan mati seketika. Namun, meskipun Yuan Spirit agak berguna, tidak mudah untuk membuatnya. Risiko menciptakan roh Yuan jauh lebih tinggi daripada melewati kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Nirvana Golden Key dapat membuat proses menciptakan roh Yuan lebih lancar, mereka sangat terkejut. Memang banyak sekali manfaatnya. Namun, Nirvana Golden Key bisa jadi agak tidak terkendali untuk praktisi di level Anda. Saat Anda kehilangan kendali, tubuh internal Anda akan berada dalam keadaan kacau. Pada akhirnya, Anda tidak hanya tidak berhasil menuai manfaat apapun, tetapi Anda akan berakhir dengan banyak cedera internal. Selanjutnya, Nirvana Golden Key tersembunyi di kedalaman Peel River. Jika seseorang ingin mendapatkan Nirvana Key, seseorang harus memasuki kedalaman Sungai Peel. Tekanan lingkungan di sana cukup untuk menghancurkan praktisi panggung For Yuan Nirvana. Bukan tugas yang mudah untuk menahan tekanan, sambil menyerap Nirvana Golden Key pada saat yang sama, jelas Little Marten. Oh begitu. Semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ekspresi wajah semua orang, Little Marten hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah sosok muda di atas Peel River. Memang, Nirvana Golden sangat kejam. Namun, itu tidak akan menimbulkan ancaman kematian bagi Lindong, yang telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Ayo lakukan. Di atas Peel River, Chen Zhen memandang Wu Dao dan tertawa kecil. Oke. Wu Dao menganggukkan kepalanya sedikit. Segera setelah itu, ekspresi wajahnya menjadi suram secara bertahap. Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Power yang tak terbatas dan kuat menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang dan menjelma menjadi baut besar buatan Yuan Power yang langsung terjun ke Peel River. Kemudian, itu mulai mengaduk dengan ganas seperti batang raksasa. Wah wah wah! Saat baut buatan Yuan Power yang sangat besar itu mulai bergerak, Peel River langsung mendidih. Gelombang dan arus bergelombang dengan ganas. Setelah itu, pusaran air berwarna hitam terbentuk dengan cepat di permukaan Peel River. Pusaran air meluas dengan cepat ke dasar Sungai Peel. Pusaran air hitam legam itu seperti mulut iblis, membuat rambut seseorang berdiri. Bas-bas. Jelas, pusaran air itu berkembang pesat. Saat lebar mulut pusaran air mencapai sekitar 100 kaki, cahaya keemasan muncul di kegelapan tanpa dasar. Desir. Cahaya keemasan melesat keluar dari pusaran air seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit yang gelap. Akhirnya, ketika mencapai puncak langit, gelombang energi kekerasan yang tidak normal meletus. Ki emas Nirwana. Ketika semua orang di peron melihat pancaran cahaya keemasan keluar dari pusaran air, teriakan terkejut pecah dan mata mereka dipenuhi dengan semangat. Lindong, masuk ke kedalaman Peel River dan serap Nirvana Golden Key. Jika kamu tidak tahan lagi, hancurkan batu giok ini dan aku akan membawamu kembali. Chen Zhen meraung saat cahaya keemasan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, batu giok berwarna emas terbang menuju Lindong. Ya. Tanpa ragu-ragu, setelah Lindong menangkap batu giok berwarna emas di tangannya, tubuhnya gemetar dan Yuan Power yang kuat menelan tubuhnya. Setelah itu, dia terwujud menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke pusaran air yang berputar-putar tanpa sedikit pun ketidakpastian. Saat Lindong memasuki pusaran air, Chen Zhen juga mengambil tindakan. Kekuatan Yuan tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh pusaran air. Segera setelah itu, pusaran air mulai berputar lebih lambat. Akhirnya, pusaran air itu membeku dengan paksa. Fiu! Setelah melihat pusaran air membeku, Wu Dao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia menarik baut raksasa buatan Yuan Power ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan cahaya keemasan dan tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Apa yang terjadi selanjutnya harus bergantung pada kemampuannya. Semakin lama dia bertahan di sana, semakin bermanfaat baginya, Chen Zhen sambil membersihkan tangannya. Menurutmu berapa hari anak ini bisa bertahan?
Chen Zhen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Seharusnya sekitar 5 hari, gumam Wu Dao sambil memberikan perkiraan konservatif. 5 hari adalah hasil yang cukup bagus. Namun, saya kira perkiraan ini jauh dari apa yang Anda harapkan jauh di dalam hati Anda. Bukankah kamu selalu menghormatinya? Chen Zhen tertawa. Baiklah, perkiraanku adalah 8 hari, Wu Dao membelai janggutnya dan menjawab. Chen Zhen sedikit terkejut. Kemudian, dia mempertahankan ketenangannya dan melanjutkan, kamu agak belak-belakan. Dari yang saya tahu, di antara generasi muda yang telah melakukan perendaman kepala Sungai Pil, hanya Ying Xiao-Xiao yang berhasil bertahan selama 8 hari di sungai. Aku tidak pernah sekalipun percaya bahwa Lindong lebih lemah dari gadis itu, Wu Dao tersenyum hambar. Lalu, mengapa kamu tidak memikirkan apa yang terjadi lebih jauh di masa lalu? Tahun itu, Senior Yaotong berbaring di dasar Sungai Pil dan menyerap semua ki emas nirvana sebelum keluar dari sungai. Chen Zhen terkekeh. Haha, Senior Yaotong adalah bakat luar biasa yang menguasai Great Desolate Scripture. Saya tidak memiliki harapan seperti itu untuk Lindong, Wu Dao terkekeh. Kamu. Chen Zhen tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan cahaya keemasan dan berkata dengan lembut, karena kamu memiliki harapan yang begitu tinggi padanya, kita akan melihat berapa hari anak ini bisa bertahan. Saat Chen Zhen menyelesaikan kalimatnya, dia berhenti berbicara untuk sementara waktu. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika keajaiban terjadi, itu akan menjadi skenario terbaik. Aula Desolate terlalu sunyi beberapa tahun terakhir ini. Sudah waktunya untuk beberapa kegembiraan. Chapter 648. Dasar Sungai Pil. Saluran pusaran gelap itu seperti ular sanca hitam raksasa saat menyerbu secara biadab ke Sungai Pil, sebelum akhirnya terhubung dengan kedalaman terdalamnya. Ding! Dari dalam saluran, sinar cahaya tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif saat bepergian dengan kecepatan yang menakutkan menuju kedalaman terdalam dari pusaran. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan mulai berangsur-angsur menjadi terang di kegelapan yang dalam. Apakah saya akhirnya tiba? Lindong menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan besar di depannya. Dari dengan cahaya keemasan, dia merasakan fluktuasi yang sangat luas dan buas. Itu kemungkinan nirvana ki emas yang lahir di kedalaman Pil River. Fluktuasi ini terasa agak akrab, Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum sentakan melintas di benaknya saat dia mengingatnya. Apakah ini energi emas yang sama yang hadir di dalam tubuhnya setelah menelan roh Yuan yang ada di tubuh Lin Langtian? Dari kelihatannya, kedua jenis energi ini seharusnya serupa. Namun, nirvana ki yang lahir di dalam Pil River tidak memiliki kesadaran dan tidak tunduk pada kendali siapapun. Sepertinya tekanannya mulai meningkat. Mata Lindong menatap kedua sisi pusaran, sebelum bergerak menuju dasar sungai. Tekanan itu berangsur-angsur semakin kuat, dan segera itu membuat kulitnya terasa tidak nyaman. Pil River bukanlah sungai biasa dan cairan yang mengalir melaluinya bukanlah air sungai biasa. Sebaliknya, itu dibentuk oleh air nirvana yang dibuat dari kondensasi nirvana ki. Tekanan yang dihasilkan darinya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli panggung nirvana seperti Lindong tidak berani meremehkannya. Cincin. Dengan pikiran, cahaya biru mulai melonjak di sekujur tubuhnya, segera menghilangkan banyak tekanan. Setelah penguasaan bertahap dari keterampilan naga terwujud surga hijau, ketahanan dan kekuatan tubuh fisik Lindong telah melampaui ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Setelah lampu hijau sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Lindong, dia tidak ragu-ragu dan secara eksplosif menembak keluar. Akhirnya dia melesat keluar dari saluran pusaran dan menuju ke arah cahaya keemasan yang berdenyut di dasar sungai. Mendesis. Ketika Lindong baru saja keluar dari saluran pusaran, dia mulai tenggelam ke bawah dengan keras. Tekanan yang jauh lebih kuat mulai merembes ke dalam dirinya, menyebabkan lampu hijau yang menyelimutinya berubah sedikit lebih redup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi Lindong berubah serius dan serius. Dengan getaran samar tubuhnya, baris demi baris sisik hijau mulai dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya. Sama seperti baju zirah, mereka menutupi hampir setiap inci tubuhnya.
Dengan munculnya baju besi skala, tekanan segera hilang, akhirnya memungkinkan Lindong untuk mengamati sekelilingnya. Ini adalah dasar Sungai Pil, namun tidak ada lumpur atau lumpur. Sebaliknya itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang memancar keluar, membentuk area dengan radius kira-kira 10 meter. Di luar radius cahaya keemasan ini adalah lingkungan yang gelap dan keruh. Tatapan Lindong menyapu sekelilingnya dengan cermat, sebelum membeku di sepetak besar cahaya keemasan di depannya. Di dasar Sungai Pil, cahaya keemasan dan kinirvana ada di samping satu sama lain, tanpa sedikit pun pencampuran. Jadi ini adalah Nirvana Golden Key, energi yang sangat buas dan kuat. Lindong perlahan meregangkan telapak tangannya yang tertutup sisik naga dan meraih cahaya keemasan. Saat tangannya mencapai lebih dalam dan lebih dalam, dia secara bertahap merasakan sensasi kental. Fluktuasi kekerasan yang mengikuti menyebabkan Lindong merasakan sakit menusuk samar di tangannya. Sudah waktunya untuk bertindak. Lindong menghela nafas di dalam hatinya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan satu langkah dia masuk ke dalam cahaya keemasan yang memancar. Saat dia berjalan menuju cahaya keemasan, sisik-sisik di tubuhnya mulai mengeluarkan suara dengungan samar. Lampu hijau mulai mekar keluar, melindungi Lindong dari korosi yang disebabkan oleh energi kekerasan. Setelah benar-benar menenggelamkan dirinya dalam cahaya keemasan, Lindong melanjutkan untuk duduk. Dengan ekspresi serius, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, saat kekuatan penyedot mulai berdenyut keluar dari tubuhnya. Mengaum. Saat kekuatan hisap mulai berkembang biak, cahaya keemasan yang tenang mulai mendidih dengan keras. Gelembung ki emas mulai meledak di sekitar tubuh Lindong, saat sinar demi sinar cahaya keemasan melesat ke tubuh Lindong seperti badai petir. Saat sinar cahaya keemasan melesat ke tubuhnya, mereka meledak menjadi kabut emas dalam jumlah tak terhitung saat mereka memasuki tubuhnya sebelum melakukan perjalanan lebih dalam ke inti tubuhnya. Mendesis. Saat kabut emas itu menempel pada organ internalnya, wajah Lindong menjadi panas mendidih. Mengisap napas dalam-dalam, suara gemerincing bisa terdengar keluar dari jahitan giginya. Kabut itu seperti lahar mendidih dan saat mengalir melalui tubuhnya, meridian, otot, dan bahkan rawanya mulai berangsur-angsur menjadi merah panas, mirip dengan dipanggang oleh api. Nirvana Golden Key yang begitu kejam, namun ini tidak cukup untuk menghalangi saya. Lindong mengatupkan giginya dan dengan pikiran, raungan naga misterius mulai bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara ini mulai menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Ketika mencapai meridian, otot, dan tulangnya, cahaya hijau samar muncul pada mereka. Sementara secara bertahap diselimuti oleh cahaya hijau, aura kuno yang samar dan tidak normal mulai muncul di dalam tubuhnya. Aura ini seperti ras naga di zaman kuno. Keterampilan naga terwujud surga hijau adalah keterampilan yang memungkinkan tubuh manusia untuk berlatih ke tingkat yang menyaingi ras naga sejati. Ini adalah tambahan dari ki naga sejati yang ditinggalkan Kingxi di dalam tubuhnya, sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras naga elit. Hal ini memungkinkan tubuh fisik Lindong untuk perlahan berevolusi dari dalam saat ia terus berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang bahwa tidak peduli seberapa kuat dan tangguh tubuh manusia, organ selalu merupakan titik terlemah. Umumnya jika lawan menusuk organ-organ ini, kerusakan yang dihasilkan kemungkinan besar akan mengancam jiwa. Namun keterampilan naga terwujud surga hijau berbeda. Itu memungkinkan tidak hanya kulit dan otot untuk meningkatkan ketahanan, bahkan organ dalam dan pembuluh darahnya secara bertahap diperkuat saat dia melanjutkan pelatihan. Ini adalah bagian paling abnormal dari kulit naga terwujud surga hijau, itulah sebabnya Lindong tidak ragu untuk mempelajarinya. Dia tahu bahwa jika dia bisa menguasainya, tubuh fisiknya pasti akan menyaingi naga sejati. Karena dia memiliki tubuh yang ulet, ingin menyerap Nirvana Golden Key yang kejam tidak sesulit yang diharapkan untuk Lindong. Cici. Sekali lagi, kabut emas menerjang ke arah organ-organ yang ditutupi oleh cahaya hijau. Namun kali ini, rasa sakit parah yang ditimbulkannya sangat berkurang. Kabut perlahan memasuki daging dan tulangnya. Pada saat itu Lindong samar-samar bisa merasakan energi kekerasan, seperti naga yang mengamuk, mulai tumbuh di dalam tubuhnya.
Sementara ki emas nirvana sedang menempa daging dan tulangnya, sejumlah besar dari mereka juga tersedot oleh kekuatan Yuan Lindong. Saat kekuatan Yuan itu mengalir di dalam meridiannya, mereka mulai menjadi semakin kuat. Saat ia memeriksa perubahan yang terjadi pada tubuhnya, sedikit senyum muncul di wajah Lindong. Nirvana Golden Ki adalah suplemen yang benar-benar luar biasa bagi para ahli Nirvana Stage. Tidak hanya akan memperkuat tubuh, itu bisa meningkatkan kekuatan Yuan Power seseorang. Tingkat peningkatannya berkali-kali lebih cepat daripada pelatihan biasa. Tempat ini tidak buruk, semua Nirvana Golden Ki ini tidak boleh disia-siakan. Lindong membuka matanya dengan samar dan melihat radius 10 meter dari cahaya keemasan di kedalaman Peel River. Dalam radius cahaya ini terdapat jumlah Nirvana Golden Ki yang tebal dan berlimpah. Kali ini, ekspresi Lindong ketika dia melihat mereka, dipenuhi dengan keserakahan. Dengan keterampilan naga terwujud surga hijau, Lindong mampu mengabaikan tekanan besar itu. Lebih jauh lagi, itu memungkinkan dia untuk dengan mudah menahan rasa sakit yang akan menyiksa seorang ahli panggung Nirvana normal sampai mati ketika menyerap ki emas Nirvana. Meskipun rasa sakitnya masih ada, tidak sulit bagi Lindong untuk menahannya. Namun, tekanannya semakin berat dan semakin berat. Lindong melirik sisik naga di tubuhnya dan memperhatikan cahaya hijau yang meredup. Cahaya hijau yang awalnya cerah telah hilang. Sepertinya tekanan di sini perlahan-lahan meningkat intensitasnya. Namun sekarang Lindong merasakan manfaat dari Nirvana Golden Ki, dia secara alami tidak akan menyerah semudah itu. Adapun tekanan yang meningkat, dia ingin mengetahui berapa banyak lagi yang bisa ditanggung tubuh fisiknya. Makan! Lindong mulai membuat segel sebelum lubang hitam berdenyut mulai muncul dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, Devouring Force mulai menyebar darinya. Keinginan. Dengan munculnya Devouring Force, gumpalan cahaya keemasan yang mengambang mulai berfluktuasi dengan hebat. Aliran cahaya keemasan mulai terbentuk, mengalir dengan kecepatan yang menakutkan ke dalam lubang hitam di telapak tangan Lindong. Setelah penyerapan sejumlah besar Nirvana Golden Ki, wajah Lindong mulai bersinar dengan cahaya emas redup. Dari jauh, dia tampak mirip dengan seorang Buddha yang khusyuk dan bermartabat. Pada saat ini, saat ia terus melahap, aura Lindong mulai perlahan naik. Chapter 649. Gerakan. Sekelompok cahaya keemasan berlama-lama di dasar Peel River yang gelap dan tampak sangat menyilaukan. Namun, di dasar Peel River, yang dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan, hanya klaster cahaya keemasan yang jarang meledak dan membentuk gelembung udara berwarna emas, yang mengeluarkan sedikit suara jernih dalam prosesnya. Samar-samar seseorang bisa melihat sosok yang duduk di dalam cahaya keemasan lebat yang berukuran beberapa ratus kaki. Nirvana Golden Ki yang kental di sekitar tubuhnya seperti banyak aliran air yang terus mengalir ke sosok itu. Sebuah suara berdengung sedikit diam-diam muncul. Setelah satu pandangan ditembakkan ke gugus cahaya, sosok itu akhirnya secara bertahap menjadi jelas. Sisik berwarna hijau memantulkan cahaya hijau samar. Namun, orang bisa samar-samar melihat warna merah terang di celah di antara sisik itu. Aroma berdarah sedikit muncul dari dalam. Lindong sudah duduk selama 3 hari di dasar Peel River. Selama 3 hari ini, tekanan di sekelilingnya semakin kuat. Situasi ini seolah-olah tekanan dari seluruh Peel River secara bertahap dikumpulkan ke arahnya. Tekanan yang tumbuh tanpa akhir itu cukup untuk membuat seseorang merasa takut. Dalam menghadapi tekanan yang semakin menakutkan secara bertahap ini, pori-pori di seluruh tubuh Lindong masih secara bertahap ditekan oleh kekuatan besar sampai jejak darah mengalir keluar dari semua pori-porinya. Meskipun dia tidak terluka parah, tekanan yang terus meningkat pasti akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan jika ini terus berlanjut. Pada saat ini, Lindong akhirnya benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dia bayar jika dia ingin berhasil menyerap semua Nirvana Golden Ki di dasar Peel River ini. Tekanan yang semakin menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, yang telah mempraktikkan keterampilan naga terwujud surga hijau, tidak berani meremehkannya. Meskipun tekanannya menakutkan, Lindong juga menuai banyak manfaat selama 3 hari ini.
Saat jejak Nirvana Golden Key memasuki tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga secara bertahap diperkuat dan temperamennya berasal dari dalam. Bahkan darah dan dagingnya tampak diberi makan dengan kekuatan. Mengikuti penguatan tubuh fisik, kekuatan Yuan yang mengalir di dalam saluran batin Lindong juga tumbuh semakin kuat. Itu seperti air sungai yang mengalir deras yang bersiul lewat. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa kuat diarahkan ke semua anggota badan dan tulang Lindong. Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa penguatan kekuatan Yuannya selama 3 hari yang singkat ini dapat dibandingkan dengan 10 kali lipat dari latihan normalnya. Ini adalah angka yang cukup menakutkan. Namun, itu tidak terlalu luar biasa. Nirvana Golden Key adalah sesuatu yang diaglomerasi dari Nirvana Key yang sangat murni. Nirvana Key yang terkandung dalam sedikit jejaknya, akan dapat dibandingkan dengan hasil pelatihan orang biasa dalam 1 hari. Tentu saja, dengan penguatan tubuh fisik seseorang dan Yuan Power, hal yang sangat mengejutkan Lindong adalah hal lain yang terjadi. Ada cukup banyak hal di dantian Lindong. Yang menempati bagian tengah adalah Yuan dan berwarna emas redup seukuran kepalan tangan. Yuan dan perlahan berputar dan terus menelan Yuan Power yang besar dan kuat. Di atas Yuan dan adalah sekelompok besar Ki berwarna hijau. Raungan naga terus-menerus dipancarkan dari dalam. Aura bergejolak dan samar-samar berkumpul menjadi naga yang sedang naik daun. Gugusan Ki hijau ini secara alami adalah Ki naga langit yang ditinggalkan King Si. Itu terlalu liar dan keras dan Lindong tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengendalikannya secara bertahap melalui keterampilan naga terwujud surga hijau dan membiarkan aura naga langit ini secara alami bergabung ke dalam tubuhnya. Di bagian bawah Yuan dan ada cahaya keemasan yang mengalir. Ada riak yang sangat misterius di dalam cahaya keemasan. Ini adalah Yuan Spirit Ki yang dia peroleh setelah menelan Yuan Spirit di dalam tubuh Lin Langtian. Dari sudut pandang tertentu, Nirvana Golden Key yang saat ini diserap Lindong dapat dianggap sebagai jenis energi yang sama. Lindong jelas tidak mengerti kegunaan dari Yuan Spirit Key, yang bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan pada levelnya. Oleh karena itu, dia selalu menempatkannya di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya untuk maju sebelum mengendalikannya di masa depan. Itu adalah rencana Lindong. Namun, selama 3 hari ini ketika dia menyerap Nirvana Golden Key, dia menemukan bahwa setiap kali dia menyerap sedikit dari Nirvana Golden Key, akan ada beberapa cahaya keemasan yang masuk ke dantiannya dan bergabung dengan Yuan Spirit Key ini, secara bertahap memperkuat kekuatannya. Terakhir dalam proses. Peristiwa ini juga menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Yuan Spirit Key ini bagaimanapun juga adalah milik Yuan Spirit itu. Meskipun Lindong percaya bahwa dia telah mengikis semua kesadaran di dalamnya, kejadian ini masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, saat Yuan Spirit Ki tumbuh lebih kuat, itu tidak lepas dari kendalinya. Hanya cahaya keemasan yang menjadi gurun dari hari ke hari. Cahaya keemasan yang awalnya agak ilusi juga menjadi jauh lebih nyata. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa kuat dari dalam kelompok Yuan Spirit Ki ini. Fluktuasi semacam ini memiliki beberapa perbedaan dari Yuan Power. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa Yuan Spirit Ki ini tampaknya memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Aku ingin melihat apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan. Pikiran Lindong mengamati gugusan Yuan Spirit Ki itu sambil bergumam di dalam hatinya. Bagian dalam tubuhnya memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur pemakan yang menjaganya. Bahkan dantiannya memiliki formasi alam semesta kuno itu. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa benda ini dapat berperilaku buruk di tubuhnya. Waktu yang mengalir dengan tenang berlalu di dasar Pil River yang tenang ini. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, bagian bawah Sungai Pil terus diam sementara pinggiran Sungai Pil tumbuh sangat hidup. Sekelompok besar murid Desolate Hall berkumpul di peron sungai. Cukup banyak orang juga berdiri di beberapa platform yang mengelilingi Pil River. Meskipun kebanyakan dari mereka berlatih, mata mereka semua berkumpul ke satu arah tanpa persetujuan sebelumnya. Tempat itu sudah menjadi zona terisolasi dengan pusaran air di atasnya.
Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini karena Lindong sudah berada di dasar Pil River selama 5 hari. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari sungai. Murid-murid dari Desolate Hall jelas menyadari apa yang diwakili kali ini. Saat ini, salah satu dari 4 murid langsung senior dari Desolate Hall, Fang Yun, hanya mampu bertahan selama 4 hari sebelum tidak mampu menahan tekanan dan keluar dari sungai saat menerima Pil River Head Immersion tahun lalu. Selain itu, dia berlumuran darah segar dan tampak sangat menyedihkan ketika dia keluar. Namun, waktu yang dialami Lindong saat ini telah melampaui waktu ini. Apakah itu tidak berarti bahwa keberanian Lindong bahkan lebih keras dari Fang Yun? Jika ini benar-benar masalahnya, sepertinya Aula Desolate Hall mereka akan menghasilkan orang lain yang menakutkan. Apalagi, orang yang menakutkan ini baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Sosok Chen Zhen dan Wu Dao tidak bergerak di atas Pil River. Namun, mata mereka terkunci ke pusaran air di bawah. Ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Anak kecil itu benar-benar mampu bertahan, Wu Dao membelai janggutnya. Suaranya mengandung nada gembira dan senang yang tidak bisa disembunyikan. Bertahan selama 5 hari. Dia bisa dianggap di atas rata-rata di antara murid-murid dari 4 aula dalam hal menerima Pil River Head Immersion. Chen Zhen juga tersenyum. Tentu saja, yang paling penting adalah Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari Pil River meskipun sudah bertahan selama 5 hari. Dengan kata lain, itu berarti dia masih bisa melanjutkan. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, Chen Zhen mampu secara samar-samar merasakan aura yang tidak jelas di ujung pusaran air. Sungai Pil ini unik. Tekanan di bawah akan menjadi semakin menakutkan setiap hari. Beberapa hari terakhir itu benar-benar yang paling sulit untuk dilalui. Wu Dao berkata dengan lembut. Kita tunggu saja. Selama si kecil ini mampu bertahan selama 3 hari lagi, hasilnya akan sama dengan gadis itu Xiao, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Wu Dao sedikit mengangguk. 3 hari mungkin tampak cukup singkat tetapi untuk Lindong, yang berada di dasar sungai Pil, kemungkinan dia harus membayar harga yang lumayan. Apakah dia bisa bertahan akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Waktu berlalu hari demi hari di bawah antisipasi besar dari banyak murid di Aula Desolate. Suasana Desolate Hall juga melonjak tiba-tiba seiring berjalannya waktu. Beberapa murid langsung yang biasanya melakukan retret dan berlatih keras juga terganggu. Akhirnya, mereka keluar dari retret mereka dan berkerumun di sekitar Pil River. Ketika Lindong telah memasuki Sungai Pil untuk hari ke-7, berita ini langsung menyebar kemana-mana. Beberapa murid dari 3 aula lainnya juga mendengarnya. Segera, Desolate Hall menjadi hidup. Murid-murid dari 3 aula lainnya kadang-kadang akan bergegas. Lagi pula, bisa menerima Pil River Head Immersion dan menahannya selama 7 hari, adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa senior yang langka. Apalagi hal yang benar-benar membuat hati mereka terguncang ketika pusaran air itu masih benar-benar tenang ketika hari ke-7 tiba dan tidak ada aktivitas sedikit pun. Orang yang jauh di dalam Pil River tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Melihat dari situasi di depan mereka, tampaknya Lindong kemungkinan besar akan bertahan sampai hari ke-8. Hasil ini adalah sesuatu yang hanya dicapai oleh kakak perempuan senior Ying Xiao di antara generasi muda dari Sekte Dao saat ini. Mungkinkah murid baru ini, yang telah bergabung dengan Desolate Hall hanya beberapa hari, sebenarnya sama berbakatnya dengan kakak perempuan itu? Wajah cukup banyak murid berubah sedikit ketika mereka memikirkan hal ini. Orang baru ini, yang telah menjadi juara dari Perang 100 Kerajaan, benar-benar terlihat memiliki beberapa kemampuan. Hari ke-8 akhirnya tiba sementara banyak orang ini menunggu dengan tenang. Setelah itu, seluruh Sekte Dao mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih karena itu. Namun perebusan ini tidak berlangsung lama ketika semua orang menjadi sangat tenang. Ini karena mereka menemukan bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Chapter 650. Kehebohan. Sesosok duduk diam-diam di platform datar jauh di dalam aula langit dari Sekte Dao. Gelombang nirvana ki menyebar dari Pil River.
Akhirnya, itu bertahan di sekelilingnya seperti kabut, menyebabkan dia tampak sedikit lebih halus. Astaga! Namun, pelatihan diamnya tidak berlanjut lama. Suara angin kencang yang agak cemas tiba-tiba muncul dari belakang. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Kakak perempuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan teguran, suara yang jelas terdengar di belakangnya. Tubuh indah Ying Huan-Huan yang berpakaian merah dengan lembut mendarat di peron dan berkata dengan cemas. Apa yang terjadi? Ying Xiao-Xiao melirik Ying Huan-Huan yang terengah-engah di belakang dari sudut matanya. Nada suaranya tidak banyak berfluktuasi. Apakah Anda masih ingat Lindong yang saya sebutkan sebelumnya? Juara perang 100 kekaisaran yang meninggalkan Sky Hall dan bergabung dengan Desolate Hall, kan? Mengapa? Apa dia memprovokasimu lagi? Ying Xiao-Xiao menyapukan tangannya yang panjang ke atas pedang panjang hijau dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Orang itu memperoleh kualifikasi untuk Pil River Head Immersion saat dia memasuki Desolate Hall, karena dia memperoleh tempat juara dari Perang 100 Kekaisaran. Kata Ying Huan-Huan. Dia adalah juara Perang 100 Kekaisaran. Tidak berlebihan untuk menikmati hadiah seperti itu. Apa yang membuatmu tidak senang? Ying Xiao-Xiao tidak terkejut. Karena itu, dia berbicara dengan santai. Bukan itu. Orang itu, Sweat Jade seperti tangan panjang Ying Huan-Huan terkepal. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, orang itu sudah tinggal di dasar sungai Pil selama 8 hari. Oh! Beberapa emosi akhirnya terungkap di kolam tenang seperti wajah Ying Xiao-Xiao. Dia menoleh dengan terkejut dan berkata, dia benar-benar telah bertahan selama 8 hari? Menjadi seseorang yang juga pernah mengalami perendaman kepala sungai Pil, Ying Xiao-Xiao dengan jelas memahami tekanan mengerikan di dasar sungai Pil. Saat itu, dia hanya bisa bertahan selama 8 hari terlepas dari upaya terbaiknya. Hasil ini sudah yang terbaik di antara generasi muda saat ini dari Sekte Dao. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu mencapai hasil yang sama seperti dia hari ini. Sepertinya Lindong memang terampil. Bagaimana orang itu bisa dibandingkan dengan kakak perempuan? Anda adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di Sekte Dao kami selama ini. Ying Huan-Huan meringkuk bibirnya dan berkata. Namun, Pil River dari Desolate Hall tidak dapat dibandingkan dengan kita dan tekanan yang diciptakan berbeda. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk dapat bertahan selama 8 hari. Ying Xiao-Xiao berkata dengan lembut. Tapi, Ying Huan-Huan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, tapi orang itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar bahkan setelah tinggal selama 8 hari di dasar Pil River. Setelah kata-kata Ying Huan-Huan terdengar, dia bisa merasakan sosok Ying Xiao-Xiao membeku sesaat. Tangan yang terakhir, yang memegang pedang panjang hijau juga mengencang dalam sekejap. Jelas, gelombang langka telah diaduk di hati yang terakhir karena kata-katanya. Dia belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Tubuh Ying Xiao-Xiao menegang sejenak, sebelum akhirnya dia menoleh. Wajah cantiknya agak serius saat dia menatap Ying Huan-Huan dan bertanya. Aye. Saat ini, cukup banyak murid dari 4 aula memperhatikan Pil River of the Desolate Hall. Dikabarkan bahwa orang itu masih berada di dasar Pil River dan belum menunjukkan tanda-tanda muncul ke permukaan. Ying Huan-Huan tertawa getir. Terlalu sulit baginya untuk membayangkan bahwa orang itu, yang ditegur olehnya karena terlalu memikirkan dirinya sendiri, akan benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa selama perendaman kepala sungai Pil. Jadi begini, mata cantik Ying Xiao-Xiao terfokus. Jarinya yang halus dengan lembut mendarat di pedangnya. Sepertinya Sekte Dao mereka telah merekrut murid yang cukup luar biasa kali ini. Kakak perempuan, hasil terbaik yang dicapai murid Sekte Dao selama perendaman kepala sungai Pil bertahan selama sekitar 8 hari atau lebih. Apa yang terjadi pada orang ini kali ini? Mungkinkah dia langsung ditekan sampai mati? Ying Huan-Huan bergumam. Guru Paman Desolate Hall Chen Zhen pasti mengamati Lindong erat pada saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak mendeteksinya jika yang terakhir sudah dihancurkan sampai mati? Ying Xiao-Xiao memutar matanya sambil menghadap Ying Huan-Huan. Segera,
Sebuah pemikiran mendalam melintas di matanya ketika dia berkata, biasanya berbicara, bertahan selama 8 hari atau lebih selama perendaman kepala Sungai Pil seharusnya menjadi hasil yang paling luar biasa. Namun, ada juga beberapa pengecualian selama sejarah sekte Dao kami. Oh! Ying Huan terkejut. Saat itu, Senior Yotong bertahan selama 13 hari. Tentu saja, bukan karena dia tidak bisa terus bertahan. Sebaliknya, itu karena dia telah sepenuhnya menyerap semua ki emas nirvana di dasar Sungai Pil selama 13 hari itu, Ying Xiao perlahan menjelaskan. Sepenuhnya menyerap semua itu? Ying Huan tanpa sadar tertegun. Nirvana Golden Ki sangat liar dan kejam. Bahkan para ahli yang telah mencapai 7 Yuan Nirvana Stage akan kesulitan menyerap semuanya. Setiap tahun, hampir semua murid dari 4 aula yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan Pil River Head Immersion, tidak berani melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menyerap semua ki emas nirvana itu. Yang mereka pikirkan hanyalah mencoba yang terbaik untuk bertahan 1 hari lebih lama di bagian bawah dan menyerap sedikit lebih banyak nirvana Golden Ki. Satu pihak mencoba yang terbaik untuk menyerap sedikit lebih banyak, sementara yang lain berniat untuk menyerap semua ki emas nirvana. Keduanya sudah berada di 2 level yang sama sekali berbeda. Namun, kakak perempuan, Yotong Senior yang Anda sebutkan seharusnya adalah orang yang sangat menakutkan yang memahami kitab suci penghancuran besar dan menyerbu ke gerbang Yuan untuk membunuh 3 tetua agung mereka, kan? Ying Huan tiba-tiba pulih dan berbicara dengan lemah. Ying Xiao sedikit mengangguk. Bahkan hatinya tanpa sadar merasakan pemujaan yang tidak biasa terhadap orang ini ketika menyebut namanya. Tentu saja, banyak murid sekte Dao yang menganggapnya sebagai dewa. Hanya dengan pedang, dia menyerang faksi terkuat di wilayah Shuan Timur, gerbang Yuan, dan membunuh 3 tetua agung satu demi satu. Pada akhirnya, dia memaksa gerbang Yuan untuk mengaktifkan formasi sekte besar untuk menghindari bencana. Bahkan kepala gerbang Yuan, yang memiliki status sangat tinggi di wilayah Shuan Timur, terpaksa turun tangan. Meskipun situasi terakhir menyebabkan sekte Dao menjadi sangat marah, mereka tanpa sadar merasakan kebanggaan di bawah kemarahan ini. Jadi bagaimana jika itu adalah gerbang Yuan? Murid sekte Dao kami mampu membunuh 3 tetua agung Anda. Gerbang Yuan dan sekte Dao selalu dalam hubungan yang buruk dan ada juga banyak konflik di antara murid-murid mereka. Salah satu alasannya adalah karena insiden Yotong saat itu. Bagaimana mungkin orang yang disebut Lindong itu bisa dibandingkan dengan senior Yotong? Ying Huan menggigit bibirnya dan menuntut. Namun, situasi saat ini adalah kenyataan. Hanya ada 2 alasan mengapa dia terus tinggal di dasar Sungai Pil. Salah satunya adalah bahwa dia telah ditekan sampai dia tidak bisa lagi bergerak dan tidak bisa pergi sesuka hatinya. Yang kedua adalah dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan senior Yotong. Dia ingin benar-benar menyerap semua nirvana Golden Ki di dasar Pil River. Ying Xiao berbicara dengan lemah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya, potensinya memang cukup mengejutkan. Ying Huan melebarkan mulutnya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, dia akhirnya bergumam, mungkinkah kakak perempuan itu berpikir bahwa orang ini akan menjadi seperti senior Yotong? Senior Yotong adalah seorang jenius yang luar biasa. Bahkan jika Lindong mampu menyerap semua ki emas nirvana di dasar Sungai Pil, masih ada jurang pemisah yang besar antara dia dan senior Yotong dalam hal pencapaian mereka. Seseorang setidaknya harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci penghancuran besar sebelum menilai. Ying Xiao menjawab dengan lembut. Apakah dia saat ini mampu melakukan apa yang senior Yotong lakukan dan menyerap semua nirvana Golden Ki di dasar Pil River dengan cara yang sombong masih belum pasti. Namun, masalah ini kemungkinan akan segera berakhir. Aku juga sangat penasaran. Ying Xiao menoleh. Matanya melihat ke arah di mana Desolate Hall berada. Beberapa minat melintas di matanya yang cantik. Dia juga ingin melihat kemampuan hebat seperti apa yang dimiliki oleh juara perang 100 kekaisaran ini, yang telah menimbulkan keributan besar saat dia memasuki sekte Dao.
Menjadi tempat paling hidup saat ini di dalam sekte Dao, langit di atas sungai Til Desolate Hall sering dipenuhi dengan suara angin yang bertiup kencang. Banyak sosok berdiri di platform sekitar. Mata mereka semua terkunci ke suatu arah. Itu adalah pusaran air hitam yang berada di tengah Pil River. Saat ini, berita bahwa Lindong telah bertahan selama 8 hari di dalam Pil River telah menjadi pengetahuan umum di dalam sekte Dao. Bahkan beberapa tetua telah datang untuk menyaksikannya. Mereka juga sangat memperhatikan hal ini. Lagi pula, di antara generasi muda sekte Dao saat ini, hanya Ying Xiao yang pernah melakukannya sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling mereka perhatikan adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul meskipun bertahan selama 8 hari. Adegan ini mengejutkan cukup banyak orang yang sangat berpengalaman di dalam sekte Dao. Itu karena sepertinya situasi serupa juga pernah terjadi seabad yang lalu. Pada saat itu, orang yang menyebabkan kegemparan ini, orang yang menyerbu ke gerbang Yuan sendirian, namanya disebut Yao Tong. Beberapa anggota generasi yang lebih tua melihat ke arah sungai Til Desolate Hall dari jarak yang sangat jauh. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, sekte Dao kita, bisakah Yao Tong yang lain muncul lagi? Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.